Hey ho Pop Gengs. Menjadi seorang pedagang tentu saja bukan hal yang mudah. Resiko barang gak laku selalu menjadi momok menakutkan bagi mereka yang mulai berdagang. Makanya tuh orang-orang yang mulai berdagang melakukan banyak hal unik untuk membuat dagangannya laku keras. Nah, salah satunya adalah dengan jalan viral seperti penjual-penjual cantik berikut yang viral di medsos. Oke, yang pertama bagaimana kalau kita menjual yang baru-baru saja viral di Thailand, yaitu Olive Aranya Apaiso. Bagi kamu yang asing dengan cewek yang satu ini, Olive adalah sosok penjual pancake viral pada November kemarin. Seperti yang bisa kita lihat, Olive ini viral karena menjual pancake dengan pakaian super duper minim. Lihat aja tuh gayanya. Gaya menjual tersebut terbukti mendongkrak penjualan Olive yang bisa mendapatkan pelanggan hingga 4 kali lipat loh. Namun tentu aja ada juga orang yang merasa risih dengan cara berdagang dari cewek berusia 23 tahun tersebut. Bahkan ada yang melapor pada polisi hingga Olive dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari pengakuannya, hal ekstrim tersebut dilakukan karena dia membutuhkan uang lebih untuk berbagi kebutuhan. Nah, untung saja nih Olive gak ditangkap dan cuma disuruh mengubah cara berpakaiannya saat berdagang. Berubah drastis ya. Kira-kira jualannya masih rame gak nih? Masuk ke Indonesia, sekarang kita kedatangan penjual cantik dari kalangan penjual mbe alias kambing. Kalau biasanya image penjual kambing itu didominasi sama bapak-bapak, terus agak gimana gitu ya. Tapi kali ini image itu diputar 180 derajat oleh cewek manis yang satu ini, Chandra Dwi Ferbiani. Dalam sebuah video TikTok viral, cewek berumur 21 tahun ini dikenal sebagai penjual kambing tercantik yang pernah ada. Nah, setelah viral, ada nih fakta menarik tentang cewek yang dipanggil Dek Yaya ini. Dia ternyata seorang mahasiswa tingkat akhir di jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Saat video ini viral, ia sedang membantu ayahnya dagang kambing saat kuliah daring. Luar biasa ya, cantik-cantik dan berbakti kepada orang tua. Nah, latar belakang pendidikan dan bisnis jualan kambing dianggap kontras dan tentu saja membuat bingung banyak orang. Ternyata nih, meskipun si Dek Yaya tadi anak pendidikan, cita-citanya itu dari kecil adalah menjadi peternak handang. Meskipun gak nyambung, kita doain deh, semoga cita-citanya dikabulkan Tuhan. Amin. Dari yang jualan kambing, sekarang kita pindah ke cewek cantik yang jualan gorengan. Kenalin nih Riandika Yosi Kartikasari asal Jogja yang viral tahun 2020 kemarin. Pertama kali sosok cewek yang disapa Cah Ayu ini viral lewat akun Instagram Jogja Food. Nah, setelah dicek dan recheck, Yosi ternyata gak cuma cantik, tapi juga sosok wanita yang kuat banget. Bayangin aja, cewek kelahiran Sukoharjo ini udah berdagang sejak kelas 6 SD. Hal hebat tersebut dilakukan Yosi untuk membantu keuangan keluarga. Wah, ini nih tipe cewek idaman semua pria, yang gak cantik dan juga mandiri. Semoga aja ya siapapun cowok yang dekat dengan cewek ini bukan cowok psikopat kayak oknum-oknum yang lagi viral itu. Tinggal di negara yang cuacanya cukup gerah, jualan es juga jadi salah satu hal yang lumrah untuk dijumpai di Indonesia. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Dusun Karangtengah, Desa Boto Daleman, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo untuk berkunjung ke es dawet hitam manis Melani. Seperti namanya, es dawet hitam yang satu ini dimiliki oleh cewek cantik bernama Melani yang sudah viral di berbagai media, bahkan sering dikontenin sama food vlogger. Saat disamperin oleh berbagai pihak, Melani ini memiliki cerita yang menarik loh, di mana doi sudah menjual es dawet sejak kelas 3 SD. Makanya tuh, saat menyanyikan jualannya ini, cewek bernama lengkap Melani Pratiwi terlihat sangat lihai. Untuk sekarang, es dawet hitam Melani yang merupakan warisan keluarganya sudah berkembang pesat dan memiliki 7 cabang. Tiap cabang yang dimiliki Melani bisa menghasilkan hingga 250-300 ribu rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung,
penghasilan cewek cantik ini mencapai Rp1.750.000 hingga Rp2.100.000 per hari. Berarti dalam sebulan nih penghasilannya Rp52,5 juta hingga Rp63 juta. Nah, dengan penghasilan ini tentu aja banyak cowok yang insecure kalau deketin Melanie. Jangankan pegawai negeri, penghasilan sesama pengusaha aja bisa dilibas juga sama Melanie. Masih dari yang jualannya bikin seger, sekarang kita pindah ke sosok Diana Elasari dari Samarinda. Bagi kamu yang kecanduan main TikTok, mungkin saja penjual es kelapa muda asal Samarinda ini gak asing. Karena dari akun TikToknya, cewek ini punya lebih dari 1,5 juta pengikut dan lebih dari 9 juta like. Sebagai sosok viral, ternyata hidup Diana ini gak terlalu menyenangkan loh, karena sering dicemooh netizen. Banyak yang bilang kalau profesinya berdagang es kelapa itu cuma gimmick doang untuk jadi viral. Padahal dari keterangannya, pekerjaan tersebut dilakukannya untuk biaya kuliah dan membantu ekonomi keluarga. Nah, entah mana nih yang bener, tapi dari caranya ngupas kelapa sih emang kelihatan pro banget ya. Bahkan mungkin banyak tuh laki-laki yang dikalahin sama Diana kalau lomba ngupas kelapa, ya kan? Oke, udah membahas minuman, sekarang kita pindah ke penjual makanan lontong sayurku milik Maitri Nur Fazrina dan Korina Tawijaya. Lontong sayurku ini juga dikenal dengan nama lontong sayur pramugari. Seperti namanya, makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat ini dijalankan oleh duo mantan pramugari. Wah, ini sih sensasinya serasa makan di pesawat. Masalah rasa lontong sayur, para pelanggan gak perlu ragu karena resepnya itu diturunkan langsung oleh Nenek Kori yang ahli dalam dunia perlontong sayuran. Asoy. Untuk pendapatannya sendiri, usaha lontong sayur milik mereka berdua tentu bukan kaleng-kaleng karena bisa menghabiskan 250 hingga 300 porsi lontong sayur. Jika harga lontong sayurnya 15.000, maka omset duo pramugari ini mencapai 3,75 juta rupiah sampai 4,5 juta rupiah per harinya. Berarti nih dalam sebulan, omsetnya itu bisa mencapai 112 juta hingga 135 juta rupiah. Wow, ngeri juga ya penghasilan lontong sayur. Bahkan mungkin saja nih penghasilan tadi bisa berkali-kali lipat lebih banyak ketimbang jadi pramugari. Baik, membahas hal tadi, kita memang gak bisa pungkirin kalau paras cantik plus dandanan menarik bisa mendatangkan pembeli. Nah, menurut kamu, mana nih yang jualannya paling mau kamu cobain dari semua yang kita bahas tadi? Kalau aku sih maunya lontong sayur. Karena jadi lapar banget ya liatnya. Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.